Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian kelas 1, bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini yaitu Kamis 12 November 2020 dalam materi Al-Qur'an. Dalam materi Al-Qur'an kita akan mempelajari tartili jilid 2 ya. Kemarin jilid 1 kita sudah selesai, sudah masuk ke jilid 2. Untuk di materi yang lalu pada jilid 2 halaman 1 kita mempelajari bagaimana huruf ba, ta, sa, dan nun jika dia ada di depan, di tengah atau ada di akhir kata di belakang kata. Ada di depan, di tengah, dan di belakang. Maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana huruf alif itu jika ada di depan, huruf alif yang ada di tengah atau huruf alif yang ada di belakang. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana menyambung huruf ha, jim, ha, dan kho baik di depan, di tengah, atau di belakang. Baik, dipersiapkan buku tartilinya, yang pasti buku tartili jilid 2. Silakan dibuka halaman 2 dan halaman 3. Dan mari kita belajar. Baik, perhatikan ke depan. Tartili jilid 2. Tartili jilid 2 yaitu tentang menyambung huruf ya, penempatan huruf. Yang pertama kita bahas yaitu huruf alif. Kita bahas dulu huruf alif ya. Huruf alif ada di depan, ada di tengah, dan ada juga di belakang. Ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Ingat, dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang dia bisa digandeng tapi tidak bisa menggandeng, atau dalam arti lain bisa disambung tapi tidak bisa menyambung dengan huruf yang lain. Nah, huruf alif adalah salah satu dari 6 huruf yang dia bisa disambung dengan huruf lain tapi dia tidak bisa menyambungkan dirinya dengan orang lain atau dengan huruf lain. Oke, baik. Sekarang contoh alif di depan. Perhatikan contoh atau huruf-huruf yang ada di bagian atas yang besar di tartili jilid 2 halaman 2. Ada a, ada ba, lalu ada na. Huruf alif ada di depan. Huruf alifnya ada di depan. Karena huruf alif ini termasuk huruf yang bisa disambung, tetapi dia tidak bisa menyambungkan huruf itu ke huruf yang lain, atau huruf alif tidak bisa menyambungkan dirinya ke huruf yang lain, maka kalau ada alif di depan, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, huruf alifnya terpisah. Karena kenapa? Huruf alif tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Maka huruf alif berdiri sendiri. Itu untuk alif yang ada di depan. Bisa dilihat di tartili jilid 2 halaman 2, huruf alif atau huruf alif yang berwarna merah. Huruf alif yang di depan dia tidak bisa disambung dengan huruf yang lainnya. Contoh lain misalkan ada alif, ada sa,
ada ro. Nah, kita naikkan kata saja. Ada alif, ada ta, ada ro. Karena huruf alif itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka tulisannya menjadi seperti ini. Atharo. Sa dengan ro-nya disambung. Ya di atas ba sama nunnya disambung. Tetapi alifnya tidak bisa nyambung karena alif itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Itu untuk alif yang ada di depan. Kalau alif di tengah bagaimana? Ada contoh di buku. Ana. Kalau kita ambil contoh lain, ta'aba. Bagaimana jika alif di tengah? Ingat, alif bisa disambung dengan huruf setelahnya atau huruf alif itu bisa disambung, tetapi dia tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Maka penulisannya akan menjadi seperti ini. Huruf ba dan huruf alifnya nyambung menjadi satu, tetapi huruf nunnya pisah. Nah, demikian juga ini. Ini huruf alif. Huruf ta dengan huruf alifnya nyambung, tetapi huruf ba-nya pisah. Huruf alifnya mana? Ini huruf alifnya ini. Tiang ini huruf alif. Ini huruf alif. Tetapi dia tidak bisa disambung dengan huruf yang setelahnya. Untuk di belakang bagaimana, Pak? Ada contoh seperti ini. Nah, ta'a. Lalu ada lagi. Ta-na-a. Bagaimana nasib huruf alif ini kalau di belakang? Ditulisnya bagaimana? Huruf nun sama huruf ta bisa tidak disambung? Bisa. Materi kemarin sudah kita bahas. Lalu sekarang ta dengan alifnya bisa nggak disambung? Lihat, ta ada di mana posnya? Ada di sebelumnya alif atau sesudah alif? Sebelum. Ta ada di sebelum alif, maka menjadi seperti ini kalimatnya. Nah, ta, a. Demikian ini juga. Nih alifnya nih. Tana'a. Tana'a. Ini alifnya. Ini untuk alif di depan, di tengah, dan di belakang. Nah, catatan di sini. Huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, itu catatannya. Baik, silakan diperhatikan dulu. Jika ingin ditulis silakan ditulis. Setelah itu kita akan bahas huruf jim, ha dan kho di depan, di tengah dan di belakang. Baik.
Baik, sudah, kita akan melanjutkan ke huruf selanjutnya. Di depan, di tengah, dan di belakang. Yang kita bahas saat ini itu huruf jim, lalu ada ha, ada ho. Huruf ini bentuknya memiliki bentuk yang sama. Bentuk huruf jim, ha, ho mempunyai bentuk huruf yang sama, yaitu dia mempunyai bagian kepala dan mempunyai bagian perut. Ada kepala, ada perut. Nah, Bapak tulis besar supaya lebih jelas. Huruf H. Perhatikan di sini. Huruf jim, ha, ho, ya, mempunyai bentuk yang sama, yaitu seperti ini. Bapak ambil contoh di ha saja, karena untuk jim dan ho tinggal penempatan titiknya. Mempunyai dua bagian. Di sini namanya kepala. Kepala huruf. Lalu ini yang gendut. Ini perut huruf. Ada kepala huruf, ada perut huruf. Sekarang kita bahas penempatan tulisannya di tengah, di depan, dan di belakang. Untuk di depan, kita ambil contoh seperti ini. Nah, contoh. Lalu untuk di tengah, dan untuk di belakang, nah, jim ada, ha ada, ho pun ada. Baik, perhatikan ke depan. Ingat, huruf jim, ha, ho mempunyai dua bagian. Yang pertama kepala huruf, yang kedua adalah perutnya huruf. Untuk huruf jim di depan, ya, penulisan huruf jim, ha, ho, tiga-tiganya, jim, ha, ho. Jika dia di depan, maka yang dimasukkan hanya kepalanya saja. Contoh, nah, ja, lihat, hanya kepalanya saja. Yang dimasukkan hanya kepalanya saja. Perutnya mana, Pak? Perutnya dibuang, nggak dipakai, kepalanya saja yang dipakai. Ja, na, da. Jim, jim. Bagian ini yang dipakai. Kepalanya, perutnya dibuang. Untuk di tengah, Pak, bagaimana di tengah? Sama. Untuk di tengah, huruf jim, ha, ho, hanya kepalanya aja. Lagi-lagi cuman kepala yang diambil. Nah,
nahata. Nih. Cuman kepalanya. Perutnya buang. Untuk di tengah. Lalu untuk di belakang. Sekarang contohnya pakai kho. Kalau di belakang bagaimana Pak? Kalau di belakang kepala sama perutnya dimasukkan atau dipakai semuanya. Nataho. Utuh sama. Jadi untuk kepala huruf ini dipakai di kedua bagian, ada di depan dan ada di tengah. Nah, itu kepalanya yang dipakai. Perhatikan, kepala. Lalu untuk satu huruf penuh itu hanya dipakai di belakang. Ini kepalanya. Nah, ini kepala huruf itu dipakai di depan dan di tengah, sedangkan full satu huruf atau kembali ke bentuk semula dipakainya di belakang, tidak di depan, bukan di tengah. Jadi kalau di depan tulisannya bukan seperti ini. Ada Pak yang nulis begitu? Ada, Bapak pernah menemukan. Ini salah. Yang benar seperti ini. Hanya kepalanya saja yang dipakai. Kalau ditulis semua salah. Kalau di tengah juga ada yang nulis semua. Jadi begini. Nah, ditulis semuanya. Perutnya yang gendut juga dimasukin. Benar tak Pak? Salah. Yang benar hanya kepala saja yang ditulis. Kalau di belakang baru ditulis semuanya. Bukan diambil kepalanya saja, tapi diambil kepala dan perutnya. Baik. Nah, itu tentang huruf jim, ha, kho di depan, di tengah, di belakang. Huruf alif tadi sudah kita bahas. Alif di depan tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Alif di tengah hanya disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf alif di belakang disambungkan dengan huruf sebelumnya. Untuk jim, ha, kho. Jim, ha, kho di depan hanya kepalanya saja. Perutnya yang gendut tidak usah. Di tengah juga hanya kepalanya saja. Perutnya yang gendut tidak dipakai. Untuk di belakang dia kembali ke bentuk aslinya atau bentuk semula. Baik, Bapak rasa dapat dipahami. Semoga kalian dapat mengerti dengan penjelasan singkat ini, yaitu Tartil jilid 2 halaman 2 dan halaman 3. Untuk tugasnya nanti anak-anak bisa membaca Tartil jilid 2 halaman 4. Di situ sudah ada contoh dari huruf ba, ta, tha, nun yang disambung, huruf alif yang disambung, dan huruf jim, ha, kho yang disambung. Ada di Tartil jilid 2 halaman 4, yaitu tadribat atau latihan. Untuk videonya nanti bisa dikirimkan ke Bapak. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron ala timamikum, ma'an aja. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar Al-Qur'an, terutama dalam menghafal Al-Qur'an juga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.